warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofiatul Soleha dari Program Studi S1 Biologi Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di Universitas Muhammadiyah Lamongan, saya mengajarkan beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu biokimia. Mata kuliah yang saya ampu yaitu biokimia, fitokimia, dan enzimologi. Pada video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah biokimia yang saya ajarkan di semester 2. Tujuan dari biokimia yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai ruang lingkup biokimia pada makhluk hidup secara umum. Beberapa materi biokimia, yang pertama yaitu karbohidrat, yang kedua lipid, yang ketiga protein, yang keempat enzim, yang kelima vitamin, yang keenam bioenergetik, serta beberapa mata kuliah mengenai biokimia klinis. Acuan buku yang saya ajarkan mengacu pada 3 buku. Yang pertama, Biokimia dari Harper. Yang kedua, Dasar-dasar Biokimia dari Anna Purdiadi. Yang ketiga, Biokimia Dasar dari Ernawati. Dan juga saya menggunakan modul biokimia yang sudah saya kembangkan sendiri, yang sudah ber-ISBN untuk pedoman praktikum biokimia. Mata kuliah biokimia terdiri dari 3 SKS, diantaranya 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Metode pembelajaran pada biokimia menggunakan metode ceramah, diskusi, cooperative learning, dan project based learning. Untuk materi biokimia klinis, saya menggunakan metode pembelajaran project based learning, yaitu saya membagi kelompok mahasiswa yang terdiri dari 3-4 tiap kelompok, kemudian mempresentasikan mengenai macam-macam biokimia klinis, serta mempresentasikan simulasi reaksi biokimia pada biokimia klinis. Dari pembelajaran project based learning, mahasiswa mampu memiliki kemampuan tambah, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kreativitas, inovatif, dan kritis, serta mampu menghargai pendapat teman sejawat. Persentase penilaian pada mata kuliah biokimia yaitu 2 SKS teori terdiri dari 10% kehadiran, 15% tugas kelompok, 15% tugas individu, 30% UTS, serta 30% UAS. Sedangkan persentase penilaian dari praktikum biokimia 1 SKS terdiri dari 30% laporan, 30% keaktifan, serta 30% dari post-test. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang biologi berdasarkan hasil analisis data dan informasi. 5. Mampu memecahkan masalah iptek di bidang biologi dan menyajikan alternatif solusi terhadap masalah secara integrasi, baik intrasdisiplin maupun interdisiplin, pada bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati
dalam lingkungan spesifik yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat. 6. Mampu menguasai konsep teoritis biologi sel dan molekuler, biologi organisme, ekologi, dan evolusi. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup biokimia, sejarah biokimia, mahasiswa mampu menjelaskan tentang protein dan komunikasi antar sel, transduksi energi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme yang ada dalam organisme yaitu metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan reproduksi sel DNA serta mekanisme reproduksi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan bioenergetika. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan kelainan biokimia atau mutasi gen secara biokimia klinis. Demikian video singkat mengenai mata kuliah biokimia. Setelah ini, terdapat video pembelajaran biokimia secara teori maupun praktikum. Pada video ini akan menampilkan proses pembelajaran mengenai karbohidrat pada pertemuan ketiga di RPS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah dipertemukan pada hari ini di pertemuan kegiatan belajar mengajar mata kuliah biokimia. Sebelum memulai perkuliahan, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang C6H12O6. C6H12O6 itu apa? Adalah karbohidrat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang air dan senyawa organik. Air terdiri dari senyawa apa saja? Unsur senyawanya apa saja? Oksigen. Kemudian hidrogen, yaitu terdiri dari satu molekul oksigen dan dua molekul hidrogen. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang karbohidrat, sumber dari karbohidrat, kemudian bentuk dari karbohidrat, dan manfaat dari karbohidrat. Pada karbohidrat ini sendiri sumbernya itu dari tumbuhan. Karbohidrat kenapa kok sumbernya dari tumbuhan? Karena tumbuhan melakukan proses fotosintesis, di mana hasil dari proses fotosintesis ini menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Kemudian karbohidrat di dalam tumbuhan ini dipakai oleh tumbuhan itu sendiri dan dimanfaatkan oleh manusia. Kalau karbohidrat di dalam tumbuhan itu sendiri dipakai oleh tumbuhan itu sendiri, digunakan untuk pertumbuhan, digunakan untuk pembungaan, dan juga digunakan untuk penyerangan balik ataupun pertahanan. Itu disimpan di dalam mana? Disimpan di vakuola dalam bentuk karbohidrat. Contoh tanaman yang menyimpan karbohidrat di vakuola, contohnya tanaman apa? Umbi-umbian. Contohnya apa saja? Kentang, singkong, apa? Ubi jalar.
dalam tumbuhan itu sendiri ada namanya proses pertumbuhan dan proses pertahanan. C6H12O6 ini merupakan proses metabolisme dari metabolisme primer. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan klasifikasi dari karbohidrat? Karbohidrat ini terdiri dari apa saja? Ayo silakan dituliskan di sini. Terdiri dari apa saja? Kompleks, sederhana, dan ulang. Karbohidrat terdiri dari Karbohidrat karbohidrat kompleks, karbohidrat sederhana, dan karbohidrat ulang. ya terdiri dari 3, yaitu karbohidrat kompleks, karbohidrat sederhana, dan karbohidrat alkohol. Tepuk tangan dulu. Kemudian karbohidrat kompleks, sederhana, dan alkohol itu diturunkan kembali menjadi beberapa jenis karbohidrat. Kalau karbohidrat kompleks itu ada yang namanya oligosakarida, kemudian ada polisakarida. Kalau gula sederhana terdiri dari monosakarida dan disakarida. Contoh dari oligosakarida itu apa saja? Contoh senyawanya. Glukosa, laktosa, maltosa. Kemudian kalau karbohidrat sederhana, fruktosa, galaktosa, dan sukrosa. Ya, ini merupakan klasifikasi karbohidrat yang secara umum ya. Kemudian karbohidrat yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu merupakan hasil dari metabolisme primer, yaitu metabolit primer berupa karbohidrat. Kemudian metabolisme sekunder itu berasal dari metabolisme primer yang disintesis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu pertumbuhan tanaman secara spesifik, kemudian membantu dalam pertahanan suatu tanaman dari segala cemaran, baik cemaran abiotik maupun biotik, dan juga membantu dalam proses penyembuhan recovery tanaman itu sendiri, serta membantu dalam penyerangan dari suatu tanaman apabila tanaman itu terserang patogen atau cekaman biotik lainnya. Cekaman biotik apa saja? Cekaman biotik. Biotik itu artinya apa? Biotik makhluk hidup. Dan cekamannya apa saja? Jamur, virus, terus bakteri. Ya, demikian tadi pembelajaran mengenai karbohidrat. Sekarang kita mencoba untuk merefresh lagi ya yang kita pelajari tadi. Jadi C6H12 terdiri dari 3 molekul, yaitu terdiri dari 2 metabolisme. Metabolisme apa saja? Metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Kemudian klasifikasi karbohidrat apa saja? Kompleks, karbohidrat sederhana,
metabolisme sekunder fungsinya untuk apa? Membantu pertumbuhan tanaman. Proses recovery atau penyembuhan tanaman itu sendiri. Kemudian proses penyerahan baik pada patogen. Satunya lagi proses pertahanan diri terhadap selaman baik biotik maupun abiotik. Ya, ada pertanyaan anak-anak? Banyak. Apa fungsi metabolisme sekunder untuk manusia? Ya, jadi pertanyaannya adalah apa fungsi metabolit sekunder untuk manusia? Kalau tadi kita sudah bahas metabolit sekunder di dalam tubuh itu sendiri, terus kita juga sudah membahas tentang senyawa-senyawa metabolit sekunder di dalam tubuh itu sendiri. Fungsinya buat manusia itu apa? Ya, jadi beberapa metabolit sekunder yang ada di dalam tubuhan itu berfungsi sebagai yang pertama fungsi farmakologi. Farmakologi itu apa? Farmakologi adalah sebagai obat-obatan untuk pencegahan atau pengobatan penyembuhan penyakit pada manusia. Nah, itu nanti bisa dikembangkan dan dikomersialisasikan baik secara alami maupun secara sintetis. Nah, sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bunyinya back to nature ya. Jadi kembali ke alam. Artinya apa? Jadi kita memanfaatkan bahan alam yang ada di dalam alam sekitar kita, yang ada di dalam tumbuhan yang berpotensi untuk penyembuhan penyakit ataupun pencegahan penyakit. Yang kedua itu untuk melengkapi atau sebagai pelengkap bahan-bahan perbumbuan atau bahan-bahan di dalam rumah tangga. Contohnya kunir, kemudian jahe, itu kan merupakan rempah-rempahan yang mempunyai banyak kandungan metabolit sekunder, mempunyai banyak kandungan senyawa, namun digunakan dalam proses melengkapi kebutuhan rumah tangga, yaitu berupa pangan. Kemudian sebagai etnobotani, etnobotani itu untuk apa? Jadi juga banyak sekali metabolit sekunder yang digunakan untuk pemenuhan budaya-budaya, contohnya untuk upacara adat, untuk pemenuhan upacara adat misalkan di Bali, kemudian untuk lahiran, kemudian untuk perkawinan, itu banyak sekali menggunakan tanaman-tanaman yang terdiri dari metabolit sekunder seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa ciri-ciri tanaman yang mengandung metabolisme sekunder? Ya, pertanyaannya adalah apa ciri-ciri dari suatu tanaman yang mengandung banyak metabolit sekunder ini? Metabolit sekunder itu merupakan salah satu komponen yang wajib di dalam tumbuhan, baik itu misalkan tumbuhan jambu, kemudian alpoka, kemudian bahkan rumput-rumputan, bahkan rimpang-rimpangan, atau mungkin perdu seperti alang-alang, itu semua mempunyai metabolit sekunder. Namun di dalam kandungan metabolit sekunder setiap tanaman itu berbeda-beda. Nah, contoh atau ciri-ciri apa saja yang menandakan bahwa suatu metabolit sekunder di dalam tanaman tersebut itu tinggi? Contohnya yaitu berupa daunnya, biasanya warna dari suatu daun atau batang. Pokoknya suatu tanaman, entah batang, entah daun, entah buahnya, itu menandakan banyaknya metabolit sekunder, ditandai dengan semakin pekarnya warna suatu tanaman. Contohnya anggur, dari buahnya kita tahu kan warnanya pekat, ada hitam, ada keunguan. Nah, itu mengandung antioksidan yang tinggi, flavonoid yang tinggi. Kemudian kita sesuaikan dengan ciri-ciri
suatu tanaman itu berbau wangi. Nah, berarti menandakan suatu senyawa dari terpen itu tinggi. Kemudian ada dari jeruk, warnanya orange. Orange itu menandakan apa? Senyawa flavonoid. Berarti flavonoid yang di dalam jeruk itu mempunyai kandungan flavonoid dan sebagai antioksidan yang tinggi. Dan juga kulit manggis yang kita lihat yang sekarang sudah banyak dikomersialisasikan itu berfungsi sebagai anti cancel. Karena apa? Karena mempunyai kandungan flavonoid yang tinggi. Karena warnanya itu juga pekat kalau dilihat dari morfologinya, yaitu warnanya berupa merah apa tuh? Jadi misalkan kita ingin mengetahui apa? Mengetahui flavonoid, berarti kita bisa melihat dari daunnya, dari buahnya, atau dari batangnya itu mempunyai warna yang lebih pekat, arah hijau ke unguan seperti itu. Ya, hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai karbohidrat. Ya. Ada 3 praktikum nanti yang akan kita praktikumkan, yaitu yang pertama percobaan Benedict, kemudian yang kedua itu percobaan uji Molis, yang ketiga yaitu percobaan iot. Ya. Uji Benedict ini berfungsi atau bertujuan untuk mengetahui adanya gugus reduksi pada karbohidrat. Jadi nanti kita menggunakan bahan utamanya yaitu Benedict. Kemudian cara kerjanya itu nanti ada 3 tabung reaksi yang masing-masingnya itu nanti ditambahkan glukosa. Glukosa dengan konsentrasi 0,01, 0,02 dan 0,04. Kemudian dipanaskan selama 10 menit. Nah, kemudian diamati perubahannya. Jika selama percobaan ini itu berubah warna menjadi warnanya merah bata, maka suatu reaksi itu dikatakan bahwa bahan yang kita gunakan itu mengandung karbohidrat. Kemudian uji yang kedua atau percobaan yang kedua yaitu tentang uji Molis. Uji Molis ini untuk mengetahui pengaruh asam pada karbohidrat. Jadi nanti kita bisa mengetahui apakah asam pekat itu bisa mempengaruhi karbohidrat. Ditunjukkan dengan apa? Setelah reaksi itu nanti akan ada membentuk warna. Jika memang asam itu mempengaruhi kualitas karbohidrat. Kalau tidak, itu maka tidak berwarna. Cara kerjanya itu kita menggunakan tabung reaksi 4, masing-masing itu ditambahkan 1 ml glukosa, kemudian ditambahkan dengan naftol dan alkohol. Nah, kemudian kita amati. Yang ketiga itu uji iot. Uji iot itu untuk mengetahui jenis polisakarida. Jadi nanti kita larutkan larutan amilum ke dalam cawan porselin, kemudian ditambahkan glikogen dan dextrin. Kemudian kita lihat reaksinya. Dari sini ada yang ditanyakan? Larutan Benedict itu fungsinya untuk apa? Mengetahui adanya gugus. Ya. Kemudian cara kerjanya bagaimana? Menyiapkan 3 tabung reaksi, diisi dengan larutan Benedict sebanyak 3 mili. Kemudian ditambahkan masing-masing 1 mili konsentrasi yang berbeda-beda dari glukosa. Konsentrasinya apa saja? 0,01, 0,02, 0,02 dan 0,04. Nanti hasilnya kalau misalkan mengandung sakarida itu hasilnya akan berwarna. Warnanya apa? Merah bata. Merah bata. Kemudian yang kedua, percobaan kedua yaitu uji Molis. Uji Molis.
yaitu cara kerjanya 4 tabung reaksi diisikan larutan 1 mili masing-masing 0,02 dan 0,01. Kemudian ditambahkan mentol berapa? 5%. Terus kemudian ditambahkan 3 mili asam sulfat pekat. Hasilnya seperti apa? Berwarna atau tidak? Berwarna. Kalau berwarna menandakan asam mempengaruhi karbohidrat. Kemudian yang ketiga yaitu uji iod. Fungsinya untuk mengetahui jenis polisakarida. Cara kerjanya teteskan larutan apilum ke dalam kering, kemudian ditambahkan dengan larutan iod. Terus ditambahkan dengan glikogen dan glikserin, kemudian diamati warnanya. Nah, nanti untuk kelompoknya dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok itu mempraktikumkan 1 praktikum, ya. Ini konsentrasinya 0,02. Ini 100 sama 100 berarti 0,01 sama 10 mili berarti 0,1. Berarti 0,01 dibagi 10 sama dengan 0,1. Nah, konsentrasinya 0,1. Kemudian diambil 1 mili. Tabung reaksinya mana? Kamu tabung reaksinya berapa? 4 kan? Tiap individu ngambil satu-satu. Satu. Sudah, kemudian ditambahkan apa? Ada yang 0,1 ini dulu diambil 1 mili, ditaruh sini. Kemudian nanti pipet ya nggak apa-apa, berarti 1 pipet aja. Ambil 1 pipet taruh sini. Nanti ini ditambahkan air lagi 10 mili untuk 0,02. Tambahkan 200 untuk 0,04. Ayo, yang 0,01 siapa? Dari sini aja. Kamu ngambil 1. Makan. Kemudian ini ditambahkan air 10 mili. Ambil 10 mili lagi. Sudah. Nah, kemudian yang tabung kedua ditambahkan 1 tetes. Ini nanti hafal ya, tabung 1 mana, tabung 2 mana, tabung 3.